Semuanya dimulai dari puncak sebuah kastil di bawah sinar bulan, di tengah suara pertempuran yang menggema dan tanah yang sudah basah oleh darah. Di sanalah terdengar suara yang bertanya, bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa melangkah sejauh itu. Memang harus diakui, bocah itu punya kemampuan yang luar biasa. Tepat di hadapannya berdiri sesosok makhluk bertanduk dengan sebilah pedang, menyebutnya sebagai sang pemilih baja, gelar yang diberikan kepada Hanju oleh demon peringkat 7 bernama Lord Farza. Namun remaja itu hanya tersenyum miring mengangkat pedangnya dan dengan penuh keyakinan menyiratkan bahwa akhir dari iblis itu telah tiba. Ia melancarkan serangan andalannya, jurus ke-12 dari gaya pedang empiris. Dengan menerjang ke depan dan berseru penuh semangat, ia mengayunkan pedangnya ke arah lawan. Tapi tepat saat itu, sebuah jendela sistem kecil muncul di hadapannya memberitahu bahwa koneksi ke server telah terputus. Sang iblis mencibir menyebut bahwa gerakan bocah itu masih penuh celah. Hanju sempat berteriak menyuruh tunggu sebentar, tapi sudah terlambat. Tubuhnya terbelah dua dan misi untuk menumbangkan demon peringkat 7 pun gagal total. Layar kemudian berpindah ke sebuah gedung di tengah kota. Di sana seseorang bertanya apakah Hanju masih memainkan game itu. Mereka berdebat apakah harus membangunkannya atau tidak. Di dalam sebuah ruangan, dua pria berdiri di depan kapsul realitas virtual. Salah satunya menyarankan untuk menggoyangnya sedikit. Namun salah satu dari mereka mendadak berdiri dengan tubuh gemetar, mengaku tanpa sengaja mencabut kabel. Seketika itu juga, Hanju keluar dari kapsul dengan marah menuntut siapa yang mencabut kabel internetnya. Meski temannya sudah minta maaf, ia tetap dilempar ke lantai. Hanju pun berteriak menyatakan akan menghajar semuanya karena ia hampir menyelesaikan dungeon. Meskipun terlihat seperti pecandu game, kenyataannya Hanju cukup populer. Di sekolah dia dikenal karena menumbangkan para pembuli. Di kampus ia dijuluki Raja Matematika, seorang jenius di segala bidang. Seiring bertambahnya usia, ia juga menaklukkan dunia bisnis dan mulai mengumpulkan kekayaan. Hidupnya nyaris sempurna. Tapi lambat laun ia mulai merasakan bahwa bahkan menghajar preman pun sudah tak menantang lagi. Semua yang dia raih terasa terlalu remeh. Harta benda dan pencapaian hidup seolah kehilangan makna. Sampai akhirnya sebuah game gila buatan kecerdasan, buatan bernama Savior of Humanity dirilis. Dunia itulah yang mengubah segalanya. Si jenius berubah menjadi pecandu game. Game ini hanya memiliki satu pemain. Tidak ada pemain lain, hanya dirinya di dalam dunia terbuka yang sangat luas. Bagi seseorang yang hidupnya dihabiskan dengan buku dan mengejar uang, dunia yang dipenuhi sihir naga dan berbagai keajaiban ini adalah kejutan luar biasa. Dunia itu benar-benar unik. Sungguh dunia yang penuh pesona. Lihat semua sihir yang tersebar di sana. Luar biasa banyaknya. Ada berbagai jenis sihir dan ya berbagai jenis wanita juga, pirang, coklat, hingga merah. Semua kisah itu menarik perhatian Hanju. Salah satu karakter bernama Egan bahkan sempat menikah di dalamnya. Ia mulai menganggap semuanya serius. Perlahan, game itu benar-benar mengubah dirinya, seseorang yang dulu hanya peduli pada uang. Teman-temannya sampai merasa senang karena Hanju tampak kembali menjadi manusia. Namun alasan utamanya meminjam uang adalah karena ia membeli kapsul seharga miliaran. Uangnya memang banyak tapi belum cukup untuk membelinya secara langsung. Ia mengakui kalau tindakannya bisa dibilang gila. Teman berkacamata di sampingnya pun heran bagaimana bisa sahabatnya memperlakukannya seperti ini. Padahal mereka berempatlah yang menginvestasikan uang agar Hanju bisa bermain dengan kapsul itu. Hanju hanya tersenyum, menyatakan ia paham perasaan mereka. Tapi ia juga mengingatkan, sudah lebih dari sekali ia membantu mereka semua. Salah satu dari mereka sering main golf diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Ya, golf yang itu. Satunya lagi punya 2 pekerjaan sampingan di belakang perusahaan, dan yang satu lagi sering menyelinap untuk menemui karakter-karakter waifu favoritnya. Kelompok itu memang kumpulan 4 pria mesum. Salah satu dari mereka dengan wajah merah padam akhirnya mengakui bahwa ia tidak bisa berkata apa-apa karena pernah meminjam 1 miliar hanya untuk main game ini. Hanju malah balik bertanya, memangnya ada masalah? Sahabat dengan kaki kurus berkata, kalau itu bukan masalah besar. Tapi salah satu dari mereka mengingatkan bahwa tak mungkin Hanju bisa melunasi utang sebesar itu hanya dengan menulis panduan bermain. Memang benar, Hanju sudah mengumpulkan bunga, melawan naga, dan masuk ke gua yang penuh monster. Semua itu sambil mencatat detail bagaimana menyelesaikan misi.
Ia lalu memposting panduan tersebut di forum-forum berbayar demi mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi utangnya mencapai miliaran, sedangkan pendapatan bulanannya jelas tak mencukupi. Saat itulah teman-temannya menyarankan agar ia menyerah saja dan kembali bekerja bersama mereka. Bukankah dia yang dulu menyelesaikan semua masalah di Hanam? Namun Hanju menolak. Ia belum melihat akhir dari game itu, ending rahasia yang belum pernah dicapai siapapun. Ia ingin merasakan semua yang ditawarkan game itu sebagai bentuk balas budi atas semua yang ia pelajari di dalamnya. Ia pun mendorong teman-temannya keluar sambil menyuruh mereka pergi. Saat ditanya soal bunga utang, ia hanya membanting pintu dan menyuruh mereka enyah. Setelah itu, ia kembali bersiap untuk masuk ke dalam game. Ia login lagi ke Savior of Humanity. Begitu masuk, ia berada di Bayer Cathedral. Gelarnya tetap sama, Elector of Steel. Tapi ia sendiri masih tidak paham maksud dari gelar itu. Masalahnya, ia baru saja terkena hukuman kematian dan tidak bisa melakukan apapun selama 22 jam. Ia bangkit dengan kesal, bingung bagaimana bisa menghasilkan uang kalau dirinya bahkan tidak bisa bermain. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar menyiratkan bahwa ia tampak sedang mengalami kesulitan. Hanju menoleh dan melihat sosok kecil berdiri di sampingnya. Ia sempat bingung, lalu bertanya siapa gadis kecil itu. Sial, ternyata ini adalah seorang loli. Gadis kecil itu memperkenalkan dirinya sebagai Aquila, sang game master dari Savior of Humanity. Tapi Hanju masih heran dan tidak percaya bahwa sosok mungil ini bisa jadi GM. Namun Aquila hanya tertawa kecil dan mengingatkan bahwa penampilan seringkali menipu. Hanju tertawa getir. Ia tetap tidak percaya bahwa bocah kecil yang muncul entah dari mana adalah penguasa game ini. Tapi mendadak Aquila menjentikkan jarinya dan seketika semua waktu di sekitar mereka berhenti total. Hanju langsung tahu itu minimal kemampuan setara rang SS. Tapi Aquila malah menyebut bahwa itu bukan skill sama sekali. Aquila hanya mematikan server sebentar, tapi jika benar begitu, bagaimana bisa Hanju masih tetap berada di sana? Apakah dia sedang melawan logika? Meski begitu, gadis kecil itu tetap melanjutkan. Ia bertanya apakah Hanju percaya padanya. Tujuannya datang adalah untuk menginformasikan tentang event ulang tahun ke-7 game itu. Ia ingin tahu apakah Hanju tertarik. Tepat tengah hari dunia baru akan dibuka. Dan ia menginginkan Hanju menjadi orang pertama yang menyelesaikannya dengan karakter baru. Hanju langsung mengira kalau perempuan ini sudah kehilangan akal. Ia bertanya apakah Aquila sudah gila. Tapi dengan enteng Aquila mengatakan akan ada hadiah sebesar 25 miliar. Astaga, itu setara dengan lebih dari 3,5 juta dolar. Seketika Hanju mulai gugup. Aquila menambahkan, tidakkah ia tertarik untuk melihat akhir sejati dari game ini? Mungkin terdengar mengada-ada, tapi ending sejati itu memang ada. Yang dibutuhkan hanyalah petunjuk yang tepat untuk memahaminya. Hanju tampak mulai tertarik, tapi mendadak Aquila menyuruhnya tunggu sebentar. Jika dia menerima tawaran itu sekarang, maka akan ada bonus kecil untuknya. Wajah Hanju langsung berubah saat melihat saldo di akunnya bertambah 30 juta won. Ya, girang bukan main. Aquila menyebut itu sebagai hadiah karena Hanju adalah VIP nomor 1 miliknya. Setidaknya dengan uang itu, dia tak perlu terlalu pusing soal teman-temannya yang terus menagih. Ia baru saja membeli waktu 1 bulan lagi untuk membayar bunga utangnya. Dengan ekspresi santai, Hanju menyatakan bahwa hanya orang bodoh yang menolak event sebesar ini. Ia bersedia mencobanya. Sang Dewi tersenyum puas dan mengaku itulah yang ia harapkan dari pemain top seperti dirinya. Ia berdiri tegak, merasa bangga. Aquila mulai melafalkan sesuatu sambil menjentikkan jari. Bulu-bulu putih berterbangan di sekeliling dan cahaya aura muncul di atas kepalanya bersamaan dengan terpasangnya sebuah program. Antarmuka digital bermunculan di sekeliling para pemain. Dalam sekejap, Hanju sudah berada di tempat lain, berdiri di depan sebuah pintu misterius. Aquila menyuruhnya melangkah melewati pintu itu untuk masuk ke dunia baru. Hanju mulai berjalan sambil bertanya apakah permainannya akan dimulai begitu ia masuk. Aquila membenarkan. Ia membuka pintu, bersiap meminta hadiah uangnya dikirim ke rekeningnya. Saatnya bagi Hanju menemukan akhir sejati. Tapi tepat sebelum masuk, Aquila menyuruhnya tunggu sebentar. Ia memperingatkan bahwa event kali ini berbeda. Jika Hanju mati di dalamnya, maka ia juga akan mati di dunia nyata. Ekspresinya langsung berubah drastis, tapi sudah terlambat. Dengan cara klasik, ia dilempar masuk ke dunia itu, terjatuh dari ketinggian, menabrak dahan dan ranting pohon sebelum wajahnya menghantam tanah. Ia langsung mengerang.
Heran kenapa rasa sakitnya begitu nyata, padahal ini hanya game. Ucapan aneh dari Aquila tadi terngiang lagi. Mungkinkah dia serius? Wajah Hanju kini berubah muram. Ia tak ingin lagi main-main. Ia akan menyelesaikan semua ini dan jika sempat, membalas dendam pada wanita gila itu. Begitulah sang Elector of Steel yang legendaris memulai ulang permainan. Kehidupannya memang tidak pernah mudah. Sekarang ia tersesat di hutan, kehausan bukan main. Ia menggerutu menyumpah Aquila. Ia takkan pernah memaafkan perempuan itu. Saat membuka jendela statusnya, ia melihat kondisi tubuhnya sudah kritis karena dehidrasi. Ia hampir mati karena kehausan. Belum lagi statistik karakternya benar-benar parah. Karakter macam apa yang diberikan Aquila padanya? Baru setengah hari berjalan dan sudah hampir mati. Game ini benar-benar rusak. Tiba-tiba suara gemericik air terdengar. Ia langsung menoleh menyebutnya sebagai mata air kehidupan, lalu berlari secepat mungkin. Wajahnya berbinar. Ia berpikir bahwa meskipun kesal pada Aquila, setidaknya air ini terasa sangat nyata dan pasti menyegarkan. Ia langsung meneguknya rakus, ingin lagi dan lagi dan lagi. Namun ternyata ada seseorang di sana. Seorang perempuan sedang merapikan rambut. Hanju mendongak dan mengintip ke arah sosok itu. Seorang wanita berambut panjang dengan handuk melilit, tubuhnya berdiri di sana. Seketika air liurnya menetes. Pandangannya tak bisa lepas dari sosok perempuan itu. Rambut panjangnya tergerai hingga ke bawah. Pemandangan itu terlalu menggoda. Ia tak bisa berhenti memandangi. Wajahnya penuh kekaguman dan rasa syok. Bahkan mata Hanju berputar seperti gasing karena tak sanggup menahan pemandangan di hadapannya. Namun mendadak muncul notifikasi sistem yang menyuruhnya mengunduh DLC. Apa-apaan ini? Ia mencak-mencak pada sistem, menyuruhnya enyah. Ia seorang VIP. Ia merasa berhak melihat semuanya. Bahkan menyindir bahwa ia akan membayar DLC itu lebih cepat daripada ayahnya meninggalkannya sebagai bayi 2 bulan. Namun belum sempat berpikir panjang, 4 perempuan lain muncul di belakangnya. Mereka menyatakan bahwa jika ingin melihat lebih banyak, Hanju benar-benar harus membayar. Ia berbalik masih terkejut dan bingung, tak memahami apa yang sedang terjadi. Tanpa ampun, ia dihempaskan ke tanah. Saat membuka mata, ia sudah berada di tempat yang disebut sebagai sarang para penyihir. Salah satu perempuan berambut merah menyebutnya anak nakal. Masalahnya, sekarang nyawanya tinggal 1 titik. Dan ingat, jika mati di sini, ia juga mati di dunia nyata. Perempuan itu menjulurkan lidahnya dan berkata, kalau Hanju tetap diam, mungkin dia boleh mempertahankan celananya, tapi melihat tumpukan tengkorak di sekitar mereka, itu tidak terdengar menenangkan sama sekali. Dengan nada sarkastik, Hanju bertanya berapa banyak yang harus ia bayar untuk semua kebahagiaan ini. Para perempuan itu tertawa. Sementara itu, seorang pria lain bertanya apa sebenarnya yang sedang ia bicarakan. Hanju menyahut bahwa itu bukan apa-apa. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Ruth, seorang pemburu monster. Sang protagonis pun menjawab namanya adalah Valor Steed Valor. Nama yang sungguh aneh, bahkan menurut dirinya sendiri. Ruth bertanya bagaimana Hanju bisa terjebak di tempat seperti ini. Ia sendiri sial, katanya. Sedang memburu target di hutan penyihir ketika akhirnya ditemukan dan ditangkap. Ia kemudian bertanya balik bagaimana kisah Hanju. Jawabannya sederhana karena memang serupa. Hanju juga tidak punya pilihan. Ia muncul begitu saja di tempat ini. Ruth menghela napas menyatakan bahwa ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi sangat disayangkan. Karena Hanju terlihat masih sangat muda. Namun Jiu telah bersiap dengan senjata rahasianya. Ia yakin situasi seperti ini justru merupakan keahliannya. Ruth bertanya apakah ia punya cara untuk melarikan diri. Dalam hati Jiu langsung mengingat dalam permainan sebelumnya ia pernah ditangkap oleh para penyihir ini. Namun ia berhasil kabur dan menjadi orang pertama yang menulis panduan setelah bertahan hidup di sana selama 3 hari. Kelima penyihir ini dikenal sebagai 5 penyihir Ravel karena mereka tinggal di hutan Ravel. Si rambut ungu yang terlihat imut itu bernama Gunda. Yang berbadan kekar dan memiliki 4 mata adalah Chalura. Yang mengenakan penutup mata lucu adalah Data. Rambut biru dengan penutup mata sebelah adalah Fubal. Dan si rambut merah yang dilihatnya di sungai yang paling berbahaya adalah Kaju. Meski muncul di awal permainan, ribuan pemain tetap mati di tangan mereka, membuat mereka cukup ditakuti. Saat itu, 2 di antara mereka sudah mulai saling melirik tajam. Jiu mengingat kelemahan utama mereka. Koordinasi mereka sangat buruk. Dengan senyum licik dan tatapan penuh siasat, ia mulai menyusun rencana. Ia bertanya apakah Fugal masih hidup.
Sistem langsung mengumumkan bahwa ia telah memprovokasinya. Fugal pun menoleh tajam. Ju menambahkan bahwa ia sempat mendengar Hijuju selalu ingin membunuh Fugal. Hijuju menyuruhnya diam, namun saat menoleh ke samping, ia melihat Fugal menatapnya penuh curiga. Provokasinya berhasil. Ciri khas Fugal adalah kebenciannya terhadap Hijuju. Jiu menambahkan bahwa Hijuju ingin membunuh Fugal untuk mengambil semua item miliknya. Penyihir kecil itu langsung menoleh ke Hijuju menuntut jawaban. Hijuju membantah dan menyuruhnya berhenti percaya pada omong kosong Jiu yang hanya ingin memecah mereka. Selain itu, ia menyindir bahwa Fugal bahkan tak tahu cara memakai uang yang ia punya. Jadi tak ada gunanya merebut semua itu. Sifat utama Hijuju adalah keserakahan. Ia menginginkan segalanya. Data si penyihir penutup mata sulit membaca situasi. Ia menduga inilah alasan Hiju membuat bom asam. Gunda meminta mereka berhenti bertengkar karena ia lapar. Sifatnya sangat jelas. Sementara si kekar, Kalura, tentu saja menyukai pertarungan. Ia sudah tak sabar, ingin ikut terjun ke perkelahian. Dalam sekejap kelimanya mulai bertengkar hebat, saling mengumpat dan menyalahkan satu sama lain. Salah satu dari mereka bahkan hanya menjulurkan lidah sambil berdiri mematung. Jiu telah berhasil memprovokasi para penyihir Ravel sepenuhnya. Banyak yang mungkin mengira bahwa karena mereka punya satu nama kolektif, mereka adalah satu tim solid. Tapi kenyataannya 5 orang ini sama sekali tidak saling terhubung. Para pemain yang menghadapi quest ini biasanya mencoba melawan mereka secara langsung 1 lawan 5 dan akhirnya mati konyol. Padahal solusi paling sederhana adalah memancing mereka bertengkar lebih dulu. Menyadari hal itu, Jiu menoleh ke Ruth dan memberi aba-aba. Ini kesempatan mereka untuk kabur. Tapi sebelum pergi, Jiu menarik permadani yang mereka semua injak. Dengan satu tarikan kuat, kelima penyihir itu tersungkur ke lantai. Bahkan ada yang masuk langsung ke dalam kuali. Sungguh tragis. Cerita yang tadinya dimulai dengan 5 gadis menyenangkan, kini berakhir begitu cepat. Jiu menunjuk ke arah pintu keluar. Ia dan Ruth langsung kabur, sembari meneriakkan ejekan pedas kepada para penyihir, menyumpahi mereka. Setiap ejekan itu bahkan memberikan 100 poin kerusakan pada masing-masing penyihir. Setidaknya mereka menyumbang 100 poin pengalaman. Meski bodoh, tetap saja berguna. Namun pelarian itu tiba-tiba terhenti karena seekor ular kecil melilit pergelangan kakinya. Ular milik Fugal itu mengikatnya erat. Penyihir dan yang basah oleh keringat menyatakan bahwa ia tidak akan mati sendirian. Ia meluncurkan serangkaian serangan, tapi semuanya meleset. Jiu berteriak agar dilepaskan, menyadari bahwa karakternya masih terlalu lemah. Ruth segera maju membantu. Ia menghunus belati dan memotong ular tersebut. Entah kenapa, Jiu sempat curiga bahwa Ruth akan gagal, tapi ternyata tidak. Ruth bertanya apakah Jiu baik-baik saja. Jiu mengangguk dan meminta meminjam busurnya. Ruth setuju. Senjata itu punya kekuatan serangan 15 dan jangkauan 30. Jiu membidik dan menyatakan akan menyelesaikan semuanya. Di atas kuali, yang kini lebih mirip kolam renang, karena kelima penyihir sedang santai berendam di dalamnya, ada sebuah pot. Begitu anak panah menghancurkan pot itu, sesuatu mulai menetes ke dalam air. Tubuh Hijuju langsung gemetar. Itu bom asam. Fugal berteriak panik, tapi sesaat setelah tetes pertama menyentuh permukaan air, segalanya sudah terlambat. Seluruh kuali meledak. Rumah tempat mereka berada pun hancur berantakan. Ya, begitulah akhir para penyihir kecil itu. Sungguh menyedihkan. Mereka memang menyenangkan. Kini bahkan adik kecil si narator ikut menangis. Itu memang menyenangkan selama berlangsung. Semoga akan muncul kelompok baru nantinya. Ju bahkan kehilangan 1 nyawa karena sebuah batu kecil jatuh mengenai kepalanya. Rod bertanya apakah mereka benar-benar berhasil mengalahkan semua penyihir itu. Jiu segera menegaskan agar jangan pernah mengatakan hal seperti itu, nanti mereka bisa bangkit kembali. Sebuah pencapaian langsung muncul. Mereka telah mengalahkan semua penyihir hutan, mendapatkan total 323.000 poin pengalaman dan 5.000 poin prestasi. Dengan konfirmasi itu, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Mereka benar-benar berhasil. Ruth yang masih tersipu berkata bahwa itu sangat beruntung untuk orang dengan level serendah itu. Sekarang mereka hanya perlu mengambil sesuatu. Ia menyebut Jiu sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan mereka berdua. Meskipun tidak banyak, Ruth tetap ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Ia pun menyerahkan beberapa buah naga merah. Sang protagonis terlihat girang.
Ia bahkan tidak ingat pernah mendapatkan barang seperti ini di kehidupan sebelumnya. Ruth mulai berkata bahwa buah naga merah itu sebenarnya item yang sangat berharga. Tapi sebelum ia selesai bicara, Jiu sudah lebih dulu menyambarnya dan langsung melahapnya. Seketika tulangnya diperkuat dengan kekuatan naga. HP-nya melonjak hingga 220 poin. Tak hanya itu, kekuatan, kelincahan, dan vitalitasnya juga meningkat drastis. Tapi tunggu, apa sebenarnya bedanya 200 HP dan 150 life point? Ayo, penulis, jelaskan itu. Karena rasanya ini terlalu beruntung untuk pemain biasa. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ruth yang tampak bersemangat memanggil Jiu dan bertanya apakah dia tertarik ikut berburu monster. Itu justru hal yang tak Jiu duga sama sekali. Tapi saat itu juga sebuah hubungan baru pun terbentuk antara dirinya dan si pemburu monster. Meski seharusnya ia senang, Jiu hanya menatap Ruth dalam diam. Ia menelan ludah, lalu mengatakan bahwa sayangnya ia punya urusan lain yang harus diselesaikan. Ruth tertawa dan menyadari bahwa Jiu mungkin seorang pebisnis. Dan saat itulah Jiu menyadari satu hal, ia belum memiliki kelas. Semua pengalaman yang ia kumpulkan saat ini tidak bisa dialokasikan ke mana-mana. Jika dibiarkan, pengalaman itu akan hilang dalam sebulan. Ruth hendak pergi, namun Jiu menahannya dan menawarkan waktu 3 bulan. Apakah itu cukup? Anehnya, Ruth menjawab bahwa 3 tahun akan lebih baik. Entah mereka sedang membahas lamanya pelatihan atau perburuan, tapi kini mereka berdua berjalan di hutan. Ruth berkata bahwa yang pertama harus dilakukan adalah masuk ke area ini dan bersembunyi. Nanti ia akan datang mencarinya dalam waktu 30 menit. Jiu berpikir bahwa ini pasti quest untuk mendapatkan skill berburu. Sepertinya dia harus sembunyi dan Ruth akan memburunya. Jika ia berhasil bertahan tanpa ketahuan, maka misi berhasil. Ia merasa percaya diri karena ia sangat mengenal setiap sudut game ini. Ia sudah menjelajahi hutan ini berkali-kali, jadi mustahil pria itu akan menemukannya. Dengan gesit ia bergerak dari dahan ke dahan, menyusuri jalur-jalur dengan bau kuat, seperti jamur beracun untuk membingungkan penciuman Ruth. Satu-satunya masalah adalah tempat ini dihuni oleh makhluk buas yang jauh lebih mengerikan daripada para penyihir tadi. Tapi itu bukan masalah. Ia tahu persis di mana tiap makhluk berada. Dan sekarang setelah memakan buah naga merah, fisiknya sudah sangat maksimal. Tak mungkin ia tertangkap. Tapi dari ekspresi wajahnya, semua tahu apa yang akan terjadi. Ruth berhasil menemukannya, bahkan dengan santai menyapanya dari balik semak. Jiu tidak habis pikir bagaimana bisa ia ditemukan. Ruth menilai usahanya cukup baik dan memberinya nilai 50. Tapi karena semangatnya, ia menambahkan 10 poin bonus. Jiu bingung dan bertanya bagaimana caranya ia bisa ditemukan. Ruth menebak dari ekspresinya bahwa bocah ini sedang sekarat karena penasaran. Sudah lama ia tak punya murid yang menyenangkan seperti ini. Tapi tentu saja ia tak akan mengungkapkan rahasianya. Ia hanya menyuruh bocah itu berlatih lebih keras. Dengan itu, sesi penghinaan pun selesai dan ujian yang sesungguhnya dimulai. Akhirnya, semua latihan membuahkan hasil. Ia memperoleh berbagai skill, pemburu monster, peramu herbal, ilmu pedang tingkat menengah, bertahan hidup, bahkan teknik menembak dengan senapan. Sekarang, bocah itu sudah sangat lengkap. 3 bulan kemudian, Ruth berkomentar bahwa tampaknya Jiu sudah menguasai segalanya. Jiu menantangnya balik. Jika tak percaya, sembunyilah dan ia akan menemukan sang master. Ruth berdiri tersenyum lalu menyetujuinya, tapi ada syarat. Jika ia tidak ditemukan dalam 1 jam, maka Jiu harus memasak makan malam. Jiu menyetujui dan dalam sekejap, sang master lenyap. Ia sudah berada di atas gunung di ujung hutan sambil tertawa sendiri, mengakui bahwa belum pernah menemukan murid sekeren ini. Mungkin ia sebaiknya tidak terlalu serius. Ups, karena ternyata saat ia sedang berpikir begitu, Jiu sudah berada di balik batu, mengikutinya dalam diam. Dan tepat saat ia merasa aman, sesuatu menarik kakinya. Saat ia menoleh ke belakang, sudah jelas itu ulah Jiu yang menyapanya dengan gaya mengejek yang sama. Ruth benar-benar tak mengerti bagaimana bocah itu bisa menemukannya setiap waktu. Padahal ia baru saja mulai melatihnya. Tapi bocah itu benar-benar sudah menguasai semua pelajaran. Padahal butuh waktu 5 tahun baginya untuk memahami semua ini. Sekarang di dalam sebuah gua terpencil yang benar-benar tersembunyi, ia yakin takkan bisa ditemukan. Gua itu adalah sarang anjing neraka dan bocah itu pasti takkan berani masuk ke dekat-dekat sana. Tapi Jiu sudah berdiri tepat di sampingnya, mengatakan bahwa ia tahu makhluk itu adalah penjaga nomor 1 umat manusia. Bahkan gempa bumi pun takkan membangunkan monster macam itu. Ia lalu bertanya, apakah ia lulus?
Ruth yang benar-benar kehabisan akal akhirnya mengakui bahwa ya, bocah itu lulus. Beberapa waktu kemudian di hutan, ia kembali memuji Jiu. Ia masih tak percaya bahwa bocah itu bisa menguasai semuanya hanya dalam 3 bulan. Jiu menyatakan bahwa itu semua berkat bakatnya, tapi Ruth menolak. Katanya, pasti ada sesuatu yang aneh pada bocah ini. Tentu saja Jiu hanya tersenyum. Dalam pikirannya, ia tahu betul bahwa begitu mendapatkan skill dasar, ia langsung menggunakan semua poin dari para penyihir untuk menaikkan level semua kemampuan itu. Jadi tentu saja ia jadi jago dalam waktu singkat. Ruth bersikeras bahwa bocah itu tidak normal. Bagaimana bisa ia mengingat semua hal detail soal monster-monster? Tapi bagi Jiu itu hal biasa. Dia sendiri yang menulis sebagian besar panduan monster di forum online. Ruth lalu mengatakan bahwa Jiu akan menjadi seseorang yang luar biasa. Tapi ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Jiu selanjutnya. Apakah misi yang pernah disebut sebelumnya? Tapi Jiu menjawab, bukan itu. Segalanya dimulai dengan uang. Di dunia ini, segalanya bermula dan berakhir dengan uang. Ruth memuji kemajuan Jiu, lalu bercerita tentang seorang temannya yang bekerja sebagai tentara bayaran. Mungkin Jiu sebaiknya mencobanya juga, mengingat bakatnya yang luar biasa. Jiu langsung merasa bahwa ini adalah ide yang menarik. Menjadi tentara bayaran adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan uang di awal permainan. Selain itu, profesi ini menawarkan kebebasan dan fleksibilitas tinggi. Jika beruntung, bisa saja ia bertemu dengan para penjaga dunia dalam game ini. Dengan pikiran itu, ia langsung menerima tawaran tersebut, menjabat tangan Ruth, dan menyatakan akan menjadi tentara bayaran. Sang master kemudian memberinya sebuah simbol dan menjelaskan bahwa jika simbol itu ditunjukkan pada temannya, Jiu akan langsung dikenali. Ia pun mengucapkan selamat jalan pada Valorit Valor, nama yang masih membuat dahi mengernyit. Nama macam apa itu? Meski belum terbiasa dengan nama barunya, satu hal sudah pasti. Permainan ini sekarang terasa sempurna. Ia telah mengalahkan para penyihir, mendapatkan kelas, dan memulai kembali dari awal. Dengan laju seperti ini, ending bahagia yang disebut-sebut Dewi Sialan itu mungkin tak akan terlalu jauh. Ia mengingat pertanyaan Aquila. Apakah ia benar-benar tak ingin tahu bagaimana semua ini akan berakhir? Mungkin saja ia bisa memberikan petunjuk tentang ending sejati game ini. Tombol logout kini berwarna merah, tanda bahwa jika ia mati di sini, maka ia juga akan mati sungguhan. Tapi justru itulah yang membuat game ini begitu menegangkan. Ia akan memanfaatkannya sepenuhnya. Ia menampar pipinya sendiri lalu berseru dalam hati agar Aquila menunggu. Ia akan datang mencari kemanapun wanita itu bersembunyi. Ujian sang pemburu selesai. Saatnya bergabung ke dalam guild tentara bayaran. Sementara itu, jauh di tengah galaksi, Aquila sedang menonton TV sambil tertawa, menikmati aksi Hanju yang berhasil menghindari para penyihir. Ia tidak menyangka hasilnya akan seunik itu. Bocah itu layak dipantau lebih dekat. Namun tak lama kemudian, seseorang dengan sepatu emas muncul. Aquila bertanya apakah ini orang yang ia tunggu. Sosok yang datang ternyata tak biasa. Dewi lain muncul, kali ini lebih dewasa, namanya Valerga. Nama yang, ya ampun, semua nama di cerita ini benar-benar kacau. Dewi cantik itu memanggil Aquila dan menegaskan bahwa ia sendiri adalah seorang dewi. Jadi kenapa ia harus tertarik pada manusia biasa? Aquila tertawa dan menjawab, kenapa tidak? Bocah itu imut. Dewi Pirang itu hanya menatapnya diam. Aquila menggoda bahwa temannya terlalu serius, padahal dulu ia jauh lebih menyenangkan. Valerga duduk dan berkata bahwa masa itu sudah lama berlalu. Kini ia ingin tahu apakah Aquila benar-benar membayar semua utang bocah itu. Aquila mengangguk, semua tagihan Hanju, termasuk kapsul miliaran itu, sudah dilunasi sejak lama. Valerga menyebut itu kejam. Bocah itu bahkan tak tahu semua sudah dibayar, tapi masih berjuang mati-matian seolah hidupnya di ujung tanduk. Ya, tampaknya dialah yang diam-diam membayar utang Hanju. Aquila hanya menyebut bahwa menontonnya begitu berusaha sangat menghibur, penuh semangat dan hidup. Valerga mencibir bahwa Aquila benar-benar paling buruk. Aquila mengangguk menerima ejekan itu sebagai pujian. Tapi Valerga penasaran, apakah ini semua bagian dari rencana atau Aquila hanya main-main lagi? Si Dewi Jahil itu hanya menjawab bahwa tak ada yang pernah tahu. Dan memang hanya dia yang bisa membuat ekspresi wajah seperti itu. Kembali ke hutan, kaki Jiu terasa pegal luar biasa. Ia kelelahan. Hutan ini begitu menyiksa, panjang, dan seolah tak berujung.
Tubuhnya terasa aneh, padahal ia sudah menjalani banyak pelatihan, tapi tetap saja ia nyaris tak bertahan sehari. Namun semuanya terbayar. Ia telah berlari sejauh itu dan akhirnya tiba di markas tentara bayaran. Sebuah lonceng berdentang dan seorang pelayan menyambutnya di restoran François, tempat makan paling mewah di Frankfurthafen. Beberapa pelayan lain muncul. Berdasarkan pengalamannya, pemandangan seperti ini biasanya jadi pertanda malapetaka. Dengan tubuh lusuh dan wajah letih, Jiu menyebut bahwa ia sedang mencari seseorang. Ia melihat sekeliling. Tempat seperti ini memang selalu jadi pusat informasi. Minuman, orang-orang ceria, dan aroma makanan enak. Disinilah semua gosip terbaik tersebar. Orang-orang lebih terbuka di tempat yang menyenangkan. Apalagi pelayannya juga kelas atas. Joe kemudian bertanya apakah mereka mengenal seseorang bernama Rush. Seketika suasana di dalam taverna berubah drastis. Seorang pelayan yang gemetar menyebut bahwa nama itu terlarang di tempat ini. Jiu yang kebingungan bertanya kenapa. Pelayan lain menjelaskan bahwa pria itu sangat berbahaya. Pacarnya pernah berurusan dengan Reich dan keesokan harinya pulang dalam kondisi mengenaskan. Semua orang yang pernah berurusan dengannya selalu menderita. Beberapa pria di bar tampak membungkuk kesakitan, seperti pernah jadi korban pria itu. Aneh, apa yang sebenarnya dilakukan Reeves pada punggung mereka? Tepat saat itu, seorang pelayan pirang mendorong Jiu, menyuruhnya pergi sebelum pria itu muncul. Namun ia malah bertabrakan dengan seseorang. Saat menoleh, pria itu langsung memperkenalkan diri, Reeves Schultz. Matanya langsung menangkap simbol di paha Jiu, lambang tentara bayaran. Ia tersenyum lebar. Katanya, ini sempurna. Ia sedang mencari rekan tempur atau setidaknya teman seperjuangan. Ju bingung. Ia datang ke sini hanya untuk menjadi tentara bayaran, tidak lebih. Reeves tertawa kecil dan bilang ia hanya bercanda. Tapi ada yang aneh dengan pria ini. Pupil matanya berbentuk hati dan bahkan janggutnya dikepang dengan bentuk hati juga. Apa dia serius? Saat berjalan menyusuri kota, Ju mulai paham bahwa ia akan dilibatkan dalam perang antara Pangeran Philip dan pasukan petani. Reeves membenarkannya. Meski berisiko, bergabung dengan tentara kerajaan bukanlah kesempatan buruk. Pangeran Philip adalah salah satu guardian dalam game ini, sekaligus penguasa wilayah Pals. Melalui pria ini, mungkin ia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang para guardian lainnya. Tiba-tiba terdengar bunyi trombon. Di hadapan mereka, satu pasukan pejuang datang dengan gaya dramatis seperti dalam film serangan raksasa. Reeves menyebut bahwa Jiu akan sangat cocok dengan kelompok ini. Namun dalam hati, Jiu merasa semua ini mulai bergerak ke arah yang tak ia duga sebelumnya. Pangeran Philip, pria pirang itu, secara penampilan malah lebih mirip penjahat. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia bertanya kenapa wanita itu ada di sana. Dan kemudian terdengar aba-aba, ayo pasukan kita berangkat. Tapi apa itu? Topi baja bersayap dan celana pendek biru. Ia menunggang kuda dengan gagah. Sial, rasanya ingin jadi pelana kudanya. Dialah Lady Walpurgis, penunggang kuda yang luar biasa terampil. Sang pangeran menatapnya dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Ia menoleh mengatakan tak ada apa-apa, lalu menundukkan kepala. Mereka pun pergi, menyatakan bahwa medan perang telah menanti. Dari kejauhan, Jiu hanya bisa menatap. Ia mengenal wanita itu. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka sempat menjelajah bersama dalam berbagai petualangan. Masalahnya, ia tak pernah berhasil menyelamatkannya, tidak satu kali pun. Setiap kali kisah mereka selalu berakhir sama, dengan tubuhnya tergeletak tak bernyawa. Reeves sempat bertanya apakah ada masalah, dan Jiu menjawab tidak. Tapi dalam hati, ia bersumpah bahwa meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri di dunia nyata, ia akan mencapai ending di mana wanita itu tetap hidup. Adegan lalu berganti ke tengah kota, tempat beberapa pria sedang saling adu pedang dalam latihan. Tapi pukulan mereka terlalu serius untuk disebut latihan biasa. Apalagi bagi Jiu, satu tebasan saja bisa berarti kematian sungguhan. Tempat itu adalah arena pelatihan pasukan bayaran milik Reeves. Dan hari itu latihan sedang diadakan untuk memilih pemimpin baru. Terlihat seorang pria mengangkat kantong berisi uang. Ya, sang pemenang akan membawa pulang hadiah itu. Jiu berniat diam-diam saja. Ia tidak ingin ikut campur, namun Reeves menepuk bahunya dan dengan yakin mengatakan bahwa tentu saja Jiu akan ikut hari ini. Tak mungkin Rat mengirim bocah seperti itu kalau tak punya kemampuan. Sebelum Jiu sempat mengatakan ya atau tidak, Reeves sudah berseru ke seluruh arena, menantang siapapun yang ingin mencoba kemampuan bocah baru ini.
Semua langsung bersemangat, ingin jadi yang pertama menjajal kekuatan Jiu. Saat itu juga jelas bahwa Jiu tak lagi punya pilihan. Mereka pun membentuk lingkaran, mengelilingi dua orang di tengah, pedang-pedang terhunus. Lawannya adalah Max, tentara bayaran kekar, yang sedang meregangkan otot dan menyapa Jiu. Ia menatap tubuh Jiu dengan heran, terlalu kurus katanya, seperti bisa patah hanya dengan disentil. Tapi Jiu membatin, pria ini tak tahu apa-apa. Tubuh ini bahkan dapat 1.000 lebih like di Tinder. Pertarungan pun dimulai. Max menyerang lebih dulu, namun dalam satu gerakan, pedangnya sudah berterbangan ke udara. Semua orang terdiam. Apa yang barusan terjadi? Mereka mengira Max hanya dilucuti senjatanya, tapi tidak. Ia sudah tergeletak di tanah. Semua masih bingung bagaimana Max bisa tumbang hanya dengan satu pukulan. Joe tahu bahwa para tentara ini tidak ada apa-apanya. Setelah memakan buah naga merah, kekuatannya setara dengan ogre. Ia kira kemenangan telak itu akan membuat semua mundur. Ternyata sebaliknya, mereka malah semakin penasaran dan ingin bertarung dengannya. Rencananya untuk menunjukkan dominasi justru menjadi bumerang. Tapi ia tetap maju. Dengan kemampuan ilmu pedang tingkat menengah, ia mengalahkan satu demi satu. Ia memanfaatkan teknik jebakan monster hingga serangan kepala. Semua dilibas dengan mudah, hingga tiba-tiba muncul pria botak yang tinggi besar. Katanya ini sudah keterlaluan. Pemula seperti Jiu tak mungkin bisa mengalahkan semuanya. Maka tentara bayaran bernama Charlotte akan menunjukkan cara menang tanpa senjata. Jiu panik. Pria ini tampak setinggi 3 meter. Ia berpikir untuk lockout sebelum pertarungan dimulai, tapi ia lupa. Tombol itu tidak bisa digunakan. Ia mencoba minta waktu, mengatakan ada hal yang harus diurus. Tapi si raksasa sudah melaju, tak memberi kesempatan. Jiu mengumpat. Para tentara ini tidak mendengarkan omongan siapapun. Tapi kalau mereka memaksanya, maka ia pun akan menyelesaikannya. Satu tangan mencengkeram lengan, satu lagi menarik pakaian, lalu dengan teknik penghancur monster, Charlotte dilempar ke tanah. Pria botak itu terkapar, tak sadarkan diri. Kemenangan atas Charlotte memberi Jiu 30 poin reputasi tambahan di kelompok. Reeves hanya berdiri tak percaya, dagunya yang berbentuk bola tampak terpaku. Semua orang berkumpul dan memuji Jiu. Katanya, bocah ini monster sungguhan. Bahkan setelah itu, makin banyak yang ingin mencicipi pertarungan melawan bajanya. Tiba-tiba Reeves berseru menyuruh semuanya minggir. Jiu berpikir, sepertinya giliran Reeves. Tapi ternyata Reeves malah memasang pose dramatis, menyatakan bahwa Jiu adalah orang terpilih. Dialah pemimpin tempur baru mereka. Jiu terdiam. Ia baru saja tiba, jadi semua ini terasa terlalu cepat. Tapi ternyata semua memang bergerak secepat itu. Kini semua telah mengenakan armor, termasuk dirinya. Ia berdiri di tengah pasukan, memegang pedang yang bergetar di tangan. Misi baru pun dimulai, merebut kembali wilayah Harheim. Pasukan pun bergerak, tentara melawan tentara. Reeves berteriak agar semua bersiap dan pasukan mulai menyerbu. Di depan mereka berdiri para orc berbadan kekar. Joe merasa apakah dirinya benar-benar sudah cukup kuat, tapi lihat dia sekarang. Ia bergerak cepat dengan belati, menyayat leher demi leher. Di momen ini mereka berada di pihak Pangeran Philip. Reeves telah menjelaskan bahwa dalam pertempuran ini mereka melawan pasukan Orc. Misi mereka sederhana, mencuri bendera militer milik komandan musuh. Strategi mereka luar biasa. Strategi mereka sederhana, mengepung serangan musuh dari segala arah sambil mencari celah terbuka. Namun Reeves memperingatkan, Warwick adalah makhluk yang sangat bangga. Selain kuat, mereka juga memiliki organisasi yang sangat rapi. Setelah itu, Reeves berseru memanggil nama Valor State Valor dan menyatakan pada seluruh pasukan bahwa dialah pemimpin mereka. Dan si bocah, ia sudah melompat ke tengah hujan tombak, masih bertanya-tanya bagaimana bisa jadi pemimpin padahal baru saja tiba. Ini benar-benar konyol. Tujuan awalnya hanya ingin dapat sedikit merit militer dan pergi. Sementara itu, seekor orc berlari ke tenda pemimpin mereka dengan kabar buruk. Barisan tombak mereka sedang tumbang. Sang kepala suku orc marah, ini keterlaluan. Bagaimana mungkin pasukan elit mereka roboh begitu mudah? Ia mengambil teropong dan mengamatinya sendiri. Matanya membelalak. Apa yang sedang ia lihat? Pasukan bayaran lawan sedang menyerang sambil berpose dan meneriakkan kalimat-kalimat dramatis. Mereka benar-benar bergerak terlalu cepat. Kepala suku segera memerintahkan pasukan lain untuk menyiapkan senapan. Ini pertama kalinya ia melihat orc menggunakan senapan. Tapi kini semuanya jelas. Alasan kenapa mereka hanya bisa menghantam perisai. Meski begitu, daya tahan perisai mereka mulai menurun dan tak akan bertahan lebih lama. Jiu hanya bisa mencibir. Senjata api memang terlihat keren, tapi tanpa skill tembak cepat, senjata itu tidak berguna.
Barisan pertama orc menembak, lalu barisan kedua maju sambil mengisi ulang peluru. Saat celah itu terbuka, Jiu melihat kesempatan. Ia menerjang maju dengan perisai, memecah formasi musuh sambil meneriakkan aba-aba untuk seluruh pasukannya agar menyusul. Sang komandan pembawa bendera orc tak habis pikir. Bagaimana pasukannya bisa diacak-acak oleh bocah kurus ini? Ia tak bisa membiarkan bendera sukunya direbut oleh orang aneh macam ini. Namun Jiu dan para tentara bayaran sudah tepat di hadapannya. Bendera pun terangkat dan semua bersorak. Valorit Valor telah berhasil merebutnya. Poin kepemimpinan dan prestasinya meningkat tajam. Yang perlu ia lakukan kini hanyalah mempertahankan bendera itu sedikit lebih lama. Dan ia akan mendapatkan banyak merit militer. Tiba-tiba suara trombon menggema. Seorang pria datang dengan kabar buruk. Mereka sekarang sendirian di tengah pasukan merah, sementara pasukan lain justru mundur. Dan lebih parahnya lagi, bala bantuan orc telah muncul tepat di hadapan mereka. Jiu tak bisa mengerti. Kemenangan sudah di depan mata. Kenapa semua orang malah melarikan diri? Seorang prajurit gemetar bertanya, haruskah mereka meletakkan bendera dan kabur juga? Jiu tampak tidak setuju, tapi sang prajurit menambahkan bahwa mereka sudah dikepung dari segala sisi. Kepala pasukan orc, Jenderal Cullen, menyatakan bahwa ini sudah berakhir. Mereka memang pahlawan manusia yang gagah, tapi waktu mereka telah habis. Kini pasukan orc, kebanggaan mereka telah tiba. Jika menyerahkan senjata, nyawa mereka akan diselamatkan. Namun Jiu memotongnya dengan ucapan tajam. Ia menyuruh sang jenderal berhenti berbohong. Tak mungkin ia percaya begitu saja. Jika orc itu melangkah satu langkah lagi, bendera suci itu akan ia sobek dan jadikan celana dalam Charlotte. Jenderal orc langsung meledak, marah. Itu penghinaan gila pada simbol suci. Tapi Jiu bersiap mengangkat bendera tinggi-tinggi, mengatakan bahwa ia akan menggesek-gesekkan bendera itu kemana-mana. Seorang orc di belakang jenderal berbisik bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi penghinaan seperti itu. Jenderal pun mengambil keputusan, tak ada pilihan lain, persiapkan serangan. Tombak dan senapan diarahkan ke mereka dari segala sisi. Jenderal memberi perintah untuk menembak. Rentetan peluru menghujani mereka, tapi Jiu seperti sedang berakting sebagai Neo di dunia Matrix. Ia menghindar, menangkis dan menjerit sejadi-jadinya, tapi intimidasi yang ia lakukan gagal total. Ia bingung. Dalam permainan biasanya, para orc ini tidak akan pernah mengambil risiko yang membahayakan bendera mereka. Tapi kenyataannya kini jauh berbeda. Pasukannya mulai tumbang satu persatu karena kepungan. Belum lagi menghadirkan jenderal sekuat itu di tahap awal game benar-benar tak masuk akal. Sama saja seperti curang. Apa yang bisa ia lakukan untuk membalikkan keadaan ini? Kenangan pun melintas, petualangan masa lalu, tawa Aquila yang mengerikan, dan ancaman bahwa jika ia mati di sini, ia juga mati di dunia nyata. Nafasnya memburu, wajahnya pucat, ia seperti mengalami serangan panik. Salah satu prajurit memanggilnya, jika dibiarkan mereka benar-benar akan mati. Namun tiba-tiba Jiu tertawa seperti Joker yang kehilangan akal. Pasukannya mengira ia sudah gila, tapi ia hanya berkata satu hal, ia butuh trombon. Charlotte panik, menyuruhnya berhenti memprovokasi. Masih ada kemungkinan bantuan akan datang. Tapi Jiu malah menyuruh si kepala babi itu diam dan menonton. Ia mengangkat trombon dan mulai meniupnya. Suara itu menggema, menembus formasi orc. Entah trombon siapa sebenarnya, karena terdengar juga komentar bahwa suara itu berasal dari arah sekutu mereka. Dalam hati Jiu berharap Aquila tidak akan membiarkannya mati. Ia masih VIP untuk sialan, namun pasukan orc tetap maju. Jenderal mereka melompat ke depan, menyatakan bahwa ia akan membunuh pemimpin lawan saat ini juga, lalu menusukkan tombaknya ke arah Jiu. Tapi tepat sebelum ujung tombak menembus tubuhnya, sebuah peluru melesat menghantam leher jenderal itu. Dan di langit, sosok penunggang kuda favorit kita mendarat. Lady Walpurgis. Ia melompat turun di tengah pasukan, mengangkat pedangnya dan menyuruh semua orang untuk tidak menyerah. Ia memerintahkan seluruh pasukan untuk mengangkat pedang mereka. Entah kenapa ia selalu tampak memerah di balik helmnya. Tepat saat itu, orc berambut biru berseru bahwa tak ada yang boleh ikut campur. Pertarungan ini adalah antara dirinya dan Lady Walpurgis. Wanita itu mengangguk. Ia mengakui kehormatan pria itu. Tapi ia nyaris menebas leher lawannya. Orc itu berhasil menangkis, dan Jiu hanya bisa menyaksikan, kagum melihat betapa setara dan dahsyatnya pertarungan itu. Perlu diingat, ini masih awal permainan dan Lady Walpurgis sudah sekuat itu. Setelah pertukaran serangan pedang yang intens, pemimpin orc itu mulai menyadari sesuatu.
Pemandangan kakinya memang luar biasa, tapi tendangan yang mendarat di kepalanya pasti terasa seperti neraka. Ia mundur beberapa langkah, sementara sang wanita terus menyerang dengan gerakan, maksudnya serangan yang menakjubkan. Sang orc mengakui bahwa ia memang sudah menduga wanita ini akan sehebat itu, meski kemampuan pedangnya belum terlalu matang. Ternyata dia adalah salah satu dari saudari Walpurga. Oh, sekarang Ju ingat, Walpurgis adalah Dewi Pirang yang itu. Dan si celana pendek biru ini dengan khidmat menyatakan bahwa ia melayani dewanya dengan sepenuh hati. Sang orc tampak tertarik, tapi wanita itu berkata, waktu sudah terlalu malam. Sudah saatnya pertarungan ini diselesaikan. Ia maju sekali lagi, namun lawannya berhasil menangkis serangannya. Ia tersenyum, melancarkan serangan balasan yang mengguncang tanah. Tapi wanita itu sudah lebih dulu menerjang dan kelihatannya sebentar lagi dia benar-benar akan membelah tubuh pria itu. Sang orc jatuh berlutut. Ia menyebut bahwa itu pertarungan yang luar biasa. Ju bahkan mengira pria itu benar-benar akan terbelah dua. Dengan itu pasukan orc panik, komandan terkuat mereka tumbang hanya dalam satu tebasan. Pasukan Jiu pun bersorak. Pertempuran yang tadinya kacau kini diputuskan oleh duel yang adil dan orc mulai mundur. Jiu hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Komandan sekuat itu dikalahkan dalam satu gerakan. Sesuai harapan, sang ratu celana pendek biru benar-benar luar biasa. Para orc kecil itu mulai tercerai-berai, kabur ke segala arah. Lady Walpurgis kemudian menghampiri Jiu. Ia bertanya apakah dia pemimpin kelompok tentara bayaran itu dan mengaku bahwa ia bisa merasakan keberaniannya dari kejauhan. Namanya adalah Walpurgus. Jiu menjabat tangannya, memperkenalkan diri sebagai Valorit Valor. Ia tampaknya sudah mulai mendapatkan rasa hormat dari wanita itu. Ia mengakui bahwa tanpa bantuannya mungkin ia sudah mati. Sayangnya saat ini ia bukan lagi Elector of Steel, jadi harus lebih berhati-hati. Walpurgis bertanya kenapa dia menunduk. Ia menyuruhnya menegakkan kepala. Tepat saat itu, para tentara bayaran datang memanggil namanya. Mereka membawa bendera yang berhasil dipertahankan dan menyerahkannya pada Jiu. Dengan itu, reputasinya di kalangan tentara bayaran meningkat drastis. Ia teringat bagaimana dirinya ketika melihat pria yang mempertahankan bendera itu langsung menerobos kerumunan dan memimpin pasukan dengan penuh semangat. Kini ia gemetar tapi juga tertawa. Benar, bendera ini memang miliknya. Adegan berpindah ke restoran François. Seseorang masuk sambil memanggil Charlotte. Seorang gadis kecil dengan mata berbeda warna muncul. Jiu dan Charlotte sedang makan dan si gadis langsung berlari ke arah pria botak itu, bertanya apakah dia terluka setelah ikut perang. Jiu bertanya apakah itu putri Charlotte, tapi Reeves buru-buru menyanggah. Tidak masuk akal. Charlotte baru berumur 15 tahun. Gadis kecil itu sebenarnya adalah adik perempuan Reeves. Ju bahkan tak bisa mencerna fakta bahwa pria botak itu baru 15 tahun. Si pirang kecil lalu menarik lengan Jiu dan menyuruhnya membayar tagihan Charlotte karena tubuhnya babak belur dan perlu ke dokter. Meski masih kesakitan, Charlotte bicara, semua bisa kembali hidup-hidup berkat Valor. Orang-orang di sekitarnya juga berseru bahwa tanpa dia mereka sudah jadi makanan orc. Jiu terlihat canggung dan malu, menyuruh semuanya kembali makan dan berhenti memujinya seperti sekumpulan orang bodoh. Tapi kemudian dia masuk. Suara lembut memanggil nama Valorit Valor. Jiu langsung memerah seperti tomat dan para pelayan panik. Apa yang Countess Walpurgis lakukan di taverna? Adegan berpindah ke markas di perbatasan Hearth. Ia datang membawa kabar bahwa sang pangeran sendiri ingin menemuinya. Sepertinya ia akan menerima kehormatan militer dan semacamnya. Ini pencapaian tertinggi bagi seorang tentara bayaran. Jiu merasa ada yang aneh. Walpurgis yang ini jauh lebih ceria dari versi yang ia kenal sebelumnya. Ia bahkan berkomentar bahwa wanita itu tampak lebih bahagia dibanding dirinya. Dengan pipi yang masih memerah, wanita itu bilang Jiu boleh memanggilnya Walpurgis saja karena sekarang mereka adalah teman. Ia lalu menyuruh Jiu melihat para prajurit yang berhasil diselamatkan karena dia berhasil mencuri bendera. Banyak nyawa tertolong. Jiu mulai mengerti, bukan karena dia yang berubah tapi hubungan mereka yang berbeda. Entah apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, tapi sekarang wanita itu berdiri membelanya. Mungkin karena dirinya kini hanyalah seorang tentara bayaran, ia terasa lebih mudah didekati. Dan di depan tenda, ia mengumumkan bahwa Valorit Valor telah tiba. Pangeran menyambutnya, katanya ia sudah mendengar banyak tentang bocah ini. Suatu kehormatan, lalu ia memperkenalkan diri sebagai Elector of Steel.
Hei, itu gelar milik Jiu, kembalikan, bajingan. Namanya adalah Philip. Dan jelas, dari cara bicara dan auranya, ia lebih mirip penjahat ketimbang pahlawan. Jiu hanya menjawab sopan bahwa senang bisa bertemu. Tapi dalam hati, ia tahu menghadapi Guardian sejati secara langsung terasa sangat berbeda. Pangeran tertawa menyebut bahwa panggilan Assassin of the Battlefield sangat cocok untuknya. Katanya, keberanian bocah itu luar biasa. Ia seperti singa di medan perang. Jiu menjawab bahwa itu bukan hal besar. Tapi sang pangeran menyebut bahwa sebagai hadiah, setiap prajurit akan menerima 100 koin dan Jiu akan menerima tambahan 300. Jiu berterima kasih atas kemurahan hati itu, tapi ia juga punya permintaan. Pangeran memintanya menyampaikan langsung. Jiu berkata bahwa ia ingin bergabung dengan rekan-rekannya dan beristirahat di Wittenberg. Pangeran menjawab bahwa tempat itu cukup jauh, tapi baiklah, ia akan mengizinkan. Jiu kembali mengucapkan terima kasih. Pangeran bertanya apakah masih ada permintaan lain. Biasanya Jiu akan mundur dan tidak macam-macam, tapi saat melirik si Ratu Helm celana pendek, ia malah tersenyum kecil. Ia bilang ia ingin bertanya sesuatu. Pangeran tampak sudah kesal bahkan sebelum pertanyaannya keluar. Jiu ragu-ragu, tapi akhirnya ia mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkan sang pangeran tentang perang ini. Ruangan langsung sunyi, semua orang tampak kaget. Seorang tentara bayaran seharusnya tidak bicara seperti itu. Pangeran pun balik bertanya, menurut Jiu sendiri, bagaimana? Jiu menjawab bahwa dengan pengetahuannya yang terbatas, ia tak bisa memahami semuanya secara utuh. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, seorang pria aneh di sisi kiri tertawa, menyebut bahwa tentara bayaran rendahan seperti Jiu tidak pantas memberikan nasihat militer kepada seseorang sekelas Elector of Steel. Orang-orang lain di meja itu ikut mengiyakan, menyuruh si bocah untuk tutup mulut saja. Tapi Walpurgis melangkah maju dan menyampaikan kepada sang pangeran bahwa ada pepatah, bahkan ketika melintasi jembatan batu, tetap lebih baik mengetuk jalan di depan. Intinya, lebih baik berhati-hati dan mendengarkan bocah itu. Pria berambut seperti kapas putih kesal. Ia berkata bahwa sang kontes seharusnya diam dan patuh pada sang elektor. Namun seseorang di ruangan itu membela, menyuruhnya berbicara dengan lebih hormat. Walpurgis adalah cucu dari Elektor Bayer. Jiu tersenyum. Seperti yang ia duga, bahkan pria itu tak bisa mengabaikannya. Akhirnya sang pangeran menyuruh Jiu bicara. Apa pandangannya? Masalah apa yang ia lihat dalam perang ini? Jiu memperingatkan bahwa akan ada serangan penyergapan. Pangeran tertawa menyebutnya mustahil dan menuntut alasan kenapa ia berpikir demikian. Jiu menjelaskan bahwa kaum petani iblis selalu menggunakan strategi penyergapan dan pengkhianatan. Perang di Kerajaan Tawa 10 tahun lalu, bahkan pertempuran Margati, di semua itu, pemimpin mereka selalu muncul lewat taktik kejutan. Mereka tak hanya menyergap dari belakang, tapi juga memanfaatkan pengkhianatan dari pihak lain. Elektor bertanya tajam, apakah bocah itu sedang menyiratkan bahwa ada pengkhianat di dalam ruangan ini? Jiu menjawab, ia hanya menyarankan kemungkinan, tidak ada salahnya berjaga-jaga. Sang pangeran setuju bahwa kehati-hatian itu penting, namun memperingatkan bahwa Jiu mulai bersikap terlalu berani. Ia menyuruh bocah itu diam mulai sekarang. Satu-satunya alasan kepalanya belum dipenggal adalah karena dukungan dari Walpurgis. Walpurgis mulai memohon, namun Jiu menyela dan mengatakan bahwa ia mengerti. Ia menatapnya dan berdiri, meminta maaf karena telah melampaui batas. Ia berbalik dan menyatakan akan pergi. Tapi ada yang terasa aneh. Pangeran ini terlalu curiga. Biasanya Elector of Steel dikenal berhati-hati, tapi pria ini sangat angkuh. Sesuatu jelas berbeda kali ini. Pertama, buah naga seharusnya baru muncul jauh lebih lama. Walpurgis juga. Ia tidak seharusnya berada di hadapannya secepat ini. Banyak hal berbeda dari ratusan kali permainan yang pernah ia mainkan. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Ia menoleh dan di sana dia berdiri. Walpurgis napas tersengal, pipi memerah, akhirnya berhasil menyusulnya. Ia bertanya kenapa Jiu berjalan begitu cepat. Napasnya yang berat membuat Jiu terpaku. Terlihat manis sekali, ia mengaku datang untuk meminta maaf atas perkataan sang elektor. Jika ada sesuatu yang Jiu inginkan, ia akan mewujudkannya. Jiu sempat melirik pahanya yang memerah karena kelelahan, lalu menggumam bahwa kalau diminta, dirinya bisa saja minta hal yang aneh. Tapi si wanita menatap langsung dan berkata agar tidak meremehkannya. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang sangat kaya di kekaisaran. Jiu mendadak terpikir, pasti banyak baju mewah yang ia miliki. Dengan leher melengkung aneh, ia membayangkan semua pakaian itu.
Namun segera ia menghela napas dan menenangkan diri. Ia menyatakan hanya ingin dua hal, sebuah pena dan sebuah pistol. Wanita itu kaget. Ia menyebut bahwa permintaan itu sangat biasa, apalagi untuk kesempatan sekali seumur hidup seperti ini. Ia bilang tidak apa-apa. Dalam hati Ju menjerit, kenapa dia tidak minta baju-baju itu saja? Tapi ia tetap menahan diri. Seorang pria harus tetap menjaga martabat. Ia bersumpah akan menggunakan kesempatan itu suatu hari nanti, belajar menunggang kuda misalnya. Lagi pula, pistol adalah impiannya sejak lama. Wanita itu merasa aneh. Kalau itu semua yang ia inginkan, kenapa wajahnya seperti mau menangis? Ju menjawab bahwa ini adalah air mata laki-laki. Wanita itu terus memujinya, mengaku tak menyangka ia akan meminta hal sesederhana itu. Bocah ini benar-benar tidak tercemar oleh keserakahan. Ju pun sempat berpikir sebaiknya ia lupakan saja semua prinsip itu dan minta hal yang sebenarnya ia mau. Tapi sebelum itu terjadi, wanita itu berkata bahwa tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara. Tiba-tiba, ia menggenggam tangan Jiu dan menyuruhnya ikut dengannya. Katanya, ia tahu tempat yang bagus. Jiu setuju, meski dalam hati bingung. Tempat macam apa ini? Tapi melihat wajah si wanita yang masih merah, ia yakin ini bukan tempat buruk. Namun begitu sampai, ia mendapati kenyataan pahit. Tempat itu adalah medan perang lain. Sial, dan Pangeran Philip sudah ada di sana, berseru bahwa hari ini ia akan membunuh Pejut, iblis yang muncul tepat di hadapannya. Pejut mendesis, menyuruhnya tutup mulut. Katanya, dari jauh ia sudah mencium bau busuk manusia. Tepat di belakangnya, seorang iblis lain muncul dan berkata bahwa semuanya sudah siap. Tapi, apakah benar ia berniat menggunakan wanita itu? Sang pemimpin menyuruh bawahannya berhenti berbicara, tapi si iblis bersikeras. Wanita itu terlalu kejam. Menurutnya, lebih baik menangkap elektor saja ketimbang menyerah pada si wanita sinting itu. Namun Pesma tiba-tiba mendengar suara dari cincinnya. Iblis itu telah memanggil. Gadis pirang muncul, berdiri di atas kepala beberapa iblis. Ia menyatakan bahwa ia sudah siap. Pesma menyuruhnya tetap waspada. Bahkan dia pun terlihat ragu meminta wanita itu untuk tidak terlalu berlebihan. Tapi sudah terlambat. Gadis itu bercambuk melangkah maju. Astaga, seorang loli dengan cambuk. Mari kita luruskan satu hal. Aku dan teman-temanku bukan penggemar trop ini. Wanita itu mengatakan bahwa ia tidak pernah kelewatan. Tapi Pesma terlihat panik. Ia tahu wanita ini tak pernah menahan diri. Namun si gadis hanya menyeringai. Katanya ia tidak pernah bermain kasar. Ia selalu bergerak pelan dan halus. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis itu, tapi semua iblis tampak sangat takut padanya. Adegan lalu berpindah ke Jiu yang sedang menunggang kuda melintasi hutan. Awalnya ia hanya meminta pena, tapi ternyata ia juga mendapatkan seekor kuda. Kuda ini berasal dari kandang pribadi Walpurgis dan tentu saja kualitasnya luar biasa. Belum lagi meskipun ia tidak memintanya, Walpurgis juga memberinya ramuan penyembuh yang sangat langka. Tiba-tiba ledakan terdengar di belakangnya. Ia langsung sadar, semuanya sudah dimulai. Ia harus kabur sekarang juga. Bahkan seseorang sekuat Elector of Steel sekalipun tidak akan bisa menang dalam perang ini. Ia akan maju membabi buta dan hancur total. Dan tampaknya itulah yang benar-benar terjadi. Elector kini tergeletak di tanah, bertumpu pada pedangnya, sementara para iblis tertawa dengan ekspresi tolol. Ia telah dikhianati. Jelas sekali. Seseorang membocorkan semua rencananya, tepat seperti yang sudah diperingatkan oleh Jiu. Pasti itu pria gemuk berambut putih itu. Elector bertanya, mengapa dia mengkhianatinya? Bukankah seharusnya dia adalah ksatria terhormat kekaisaran? Pria gemuk itu hanya mencibir. Menurutnya si bodoh itu sama sekali tak paham situasi. Ia menyatakan bahwa justru Elector of Steel lah yang telah mengkhianati kekaisaran. Ia akan ditangkap, diadili atas pengkhianatan, lalu dieksekusi. Sambil mendekat, ia mengangkat tangannya seolah akan menggorok leher Elector dan menyuruhnya menerima kenyataan bahwa ia yang akan mengambil posisi sang Elector. Elector menggigil. Ia berseru tak ada seorang pun yang akan percaya pada kebohongan seaneh ini. Tapi Pezut menginjak kepalanya dan berkata bahwa ia tak akan sempat melihatnya. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap sang pangeran. Philip bergetar dan panik, menyuruh mereka menjauh. Namun lihat siapa yang datang menyelamatkan. Sebuah tendangan indah mendarat tepat di wajah pria itu. Pesmith terhuyung. Dengan itu, sang wanita memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyelamatkan sang pangeran.
Mereka semua menaiki kuda dan menyerbu masuk ke medan pertempuran. Sementara itu, Pesmit mengirim pesan kepada gadis aneh itu, memberitahu bahwa sang elektor sedang menuju ke arahnya. Dan di sanalah dia, gadis terkutuk itu, menyeringai sambil menanti kedatangannya. Di depannya berdiri monster mengiler. Ia memanggil si besar miliknya, menyatakan bahwa ini adalah waktu makan. Ia yakin mereka semua sedang kelaparan. Ia memerintahkan mereka untuk menangkap manusia sialan itu dan mencabik mereka hidup-hidup. Namun, muncullah Jiu menembakkan pistolnya. Ia langsung mengenali gaya gadis itu. Seperti biasa, dia menggunakan anjing zombinya. Biasanya dia mengirim anjing-anjing itu lebih dulu untuk melemahkan musuh dan melahap mereka sedikit demi sedikit. Seekor lagi menyerang dari belakang. Yang ini bahkan lebih mirip tikus ketimbang anjing. Dengan satu ayunan dan tembakan di udara, Jiu menebasnya. Ia tahu gaya Hexax ini terlalu baik. Karena tidak banyak monster di sekitarnya, Jiu menyimpulkan mereka pasti mengincar Philip. Tapi ia tidak peduli pada pria pirang itu. Masalahnya, Lady Walpurgis juga ada di area itu. Ia harus lari menyelamatkan si pirang dan si celana pendek. Saat itu juga sang wanita sedang berlari dikepung gerombolan anjing zombie. Elektor memimpin mereka. Masalahnya, kemampuan pengendalian mananya sepertinya telah dirusak oleh si pejut. Sebuah trik licik, kini ia seakan-akan dilucuti senjatanya. Salah satu anjing zombie melompat hendak menggigitnya. Ia panik total. Padahal sebelumnya terlihat seperti calon villain badass, tapi sekarang cuma pengecut. Untung saja tendangan sang heroin datang tepat waktu. Bahkan ada panel khusus untuk celana pendeknya. Sang wanita menendang kepala anjing itu hingga terlepas. Ia bertanya apakah Elektor baik-baik saja dan ia mengangguk sambil berterima kasih. Ia menyebut bahwa ini adalah wilayah yang belum terjamah, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan hingga terdengar suara, "Yang mulia." Saat menoleh mereka melihat seorang prajurit wanita sedang dicabik. Ia berteriak meminta tolong, tapi sang pangeran hanya gemetar. Ia tak bergerak. Walpurgis ingin kembali menolong, namun Philip berseru agar lebih baik membiarkan 1-2 orang tertinggal untuk melindunginya. Prajurit yang sedang sekarat itu menangis mengapa ia ditinggalkan seperti ini. Philip menjawab bahwa di medan perang beberapa nyawa memang harus dikorbankan demi nyawa yang lebih penting. Walpurgis mulai menyadari cara pria ini bertindak aneh. Ia menyesal tidak mempercayai Valor sejak awal. Jika mereka menganggap serius kemungkinan adanya mata-mata sejak awal, semua ini bisa dihindari. Semuanya adalah kesalahan mereka karena mengabaikannya. Namun tepat saat itu, cambuk melilit lehernya. Itu Hexax. Ia menjebak sang ratu celana pendek. Wanita itu berseru pada sang pangeran. Tapi seperti yang terjadi pada prajurit sebelumnya, ia juga ditinggalkan. Ia terseret terpelanting di tanah. Jangan pukuli si pirang seperti itu, dasar brengsek. Philip bahkan tak menoleh ke belakang. Ia terus berlari. Walpurgis lebih kecewa pada kenyataan bahwa pria sepayah itu pernah menyandang gelar Elektor. Hexax kemudian mengangkat cambuknya tinggi-tinggi, berkata bahwa semua ini normal.